adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Shalom, selamat sore, selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming. Dan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudari, dan jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Adapun penekanan warta jemaat Rantepao Minggu 24 September 2025 yaitu poin nomor 16. Mulai bulan September 2025, persiapan bersama pelayan dan liturgis ibadah keluarga setiap hari Senin pukul 17 WITA atau jam 5 sore. Poin ke-17, ibadah lansia jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 25 Agustus pukul 9 WITA di gedung gereja jemaat Rantepao. Poin 19, ibadah syukur keluarga pendeta Yonatan Mangallo STH di kelompok pelayanan 1 dilaksanakan pada hari Jumat 29 Agustus pukul 16.30 WITA, dan keluarga mengundang seluruh warga jemaat Rantepao untuk menghadiri ibadah syukur tersebut. Atas perhatian dan kehadiran kita diucapkan terima kasih. Poin 20, penerimaan Saudari Irma bin Paulus dan Saudari Yulianti Dudung menjadi anggota Gereja Toraja akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 September 2025 dalam ibadah jemaat Rantepao pukul 6 WITA di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Poin 21, pelayanan sakramen baptisan kudus anak kekasih Kinaya Seanaara, anak dari Bapak Muhammad Akram dan Ibu Irma bin Paulus, dilaksanakan pada hari Senin pada hari Minggu 7 September 2025
dalam ibadah jemaat Rantepao pukul 6 WITA. Mohon dukungan warga jemaat Rantepao. Poin 22, kelas katekisasi CD. Bagi warga jemaat yang rindu mengikuti kelas katekisasi CD, diharapkan datang mendaftarkan diri di kantor jemaat setiap jam kerja dengan membawa fotokopi surat baptisan dan akte kelahiran. Yang kedua, pelajaran katekisasi calon CD akan dilaksanakan pada awal bulan September di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pertemuan tim pengajar katekisasi bersama dengan orang tua dan peserta katekisasi dilaksanakan pada hari Minggu 31 Agustus pukul 11 WITA atau sesudah ibadah jam 9 di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Poin 23, berdasarkan rapat tim penyusun buku sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao, disampaikan kepada warga jemaat yang memiliki informasi atau buku atau catatan mengenai sejarah berdirinya Gereja Toraja Jemaat Rantepao bisa menghubungi tim penyusun buku sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao atau tata usaha Jemaat Rantepao. Terima kasih. Poin yang ke-24, Komisi PWG Jemaat Rantepao. Pembinaan remaja dan guru sekolah minggu dilaksanakan pada hari Minggu 31 Agustus 2025. Komisi PWG Jemaat Rantepao bersama tim GCA Gereja Toraja Jemaat Rantepao akan membuka kelas pemuridan Kambiun berakar dalam Kristus bagi segenap warga jemaat Rantepao dengan mengisi formulir pendaftaran. Kegiatan akan dimulai pada hari Minggu 31 Agustus dan dapat menghubungi Bapak Penatua Prawiro Hartanto dengan nomor 0813 55 57 4451 atau Ibu Penatua Damita Tandi dengan nomor 0852 4287 350. Ada informasi tambahan. Tim sejarah mengadakan basar di depan. Ada rica-rica seharga 30 dan ikan pamerasan 50. Dan untuk informasi lebih lengkapnya dan informasi lebih lengkapnya, silakan Bapak Ibu baca dalam Warta Jemaat. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beribadah. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari. Kita masih dalam suasana syukur atas anugerah kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, di mana para pejuang telah mempersembahkan jiwa dan raganya demi kemerdekaan dan cita-cita bangsa. Kita mengucap syukur kepada Allah atas pemeliharaannya bagi bangsa Indonesia yang di dalamnya kita hidup menikmati kemerdekaan. Marilah
memuliakan Tuhan yang telah menganugerahkan kemerdekaan bagi kita dalam tuntunan tema Engkau telah bebas. Di Rampadan Moko. Sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan kidung pujian, satukanlah hati kami. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kasih karunia Allah Tritunggal menyertai kamu. Dan bagimu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menghidupi kehidupan keseharian kita masing-masing, kita sungguh menyadari bahwa tidak jarang kita melakukan dan memilih jalan kita sendiri dan bukan jalan yang Tuhan kehendaki. Tuhan telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Tapi seringkali kita melukai hati Tuhan dan sesama kita manusia, baik melalui pikiran kita, melalui tutur kata kita, dan melalui perbuatan kita. Karena itu, marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengakui kelemahan kita dan memohon pengasihan Tuhan. Ya Tuhan, padamu kasihilah aku menurut rahmat-Mu yang besar. Kami memohon
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali untuk kita sekalian. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bumi laut, Kau melemparkan dosaku. Biarlah Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu, tak Kau pandang nikah hati yang hancur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjalani hidup anugerah Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari Injil Lukas 13 ayat 12 yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Ketika Yesus melihat perempuan itu, Ia memanggil dan berkata kepadanya, "Hai ibu, engkau telah bebas dari penyakitmu." Amin. Mari kita bermazmur dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 14. Mazmur 103 ayat 1 sampai 14. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan.
sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali, Tuhan menjalankan keadilan. dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut. Dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. sejauh timur dari barat, Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Amin. Mari kita menyiapkan bacaan firman Tuhan. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 29. Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di hari Minggu, hari yang Kau kuduskan ini ya Tuhan, kami dari sekumpulan anak-anak-Mu datang mempersekutukan diri, berbakti, beribadah di hadapan-Mu yang kudus, bahkan bersama dengan saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara live streaming dimanapun mereka berada, dan turut menikmati persekutuan bersama pada sore hari ini. Kami semua rindu firman-Mu diperdengarkan untuk kami sekalian. Kami mohon ya Allah Roh Kudus, Engkau menguasai kami semua,
supaya kami semua mampu menjadi pendengar yang baik dan teristimewa menjadi pelaku firman-Mu. Dan lebih khusus kepada hamba-Mu yang Engkau pakai menjadi penyambung lidah-Mu. Karuniakan hikmat, supaya firman-Mu terus disampaikan di dalam kebenaran Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayat 10. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayat 10. Saya akan bacakan dalam Alkitab Terjemahan Baru 2. Tuhan memanggil dan mengutus Yeremia. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku masih muda." Akan tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Jangan katakan, aku masih muda. Tetapi kepada siapapun aku mengutusmu, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, "Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Amin, firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-29. Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-29. Tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung
yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling daripada Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suara-suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikian firman Tuhan. Injil Lukas pasal 13 ayat 10 hingga ayat yang ke-17. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, Ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Amin. Kure sumanga puang.
Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya selamat sore, selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom. Tentu bahwa pada hari ini kita semua yang hadir dalam ibadah ini semuanya sangat bersyukur, ya karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk boleh hadir dalam setiap persekutuan, seperti melalui ibadah yang kita selenggarakan pada sore malam hari ini. Tema renungan kita dalam ibadah ini, engkau telah bebas, di Rampanan Moko. Engkau telah bebas. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara, kita semua yang hadir di sini, mungkin ada di antara kita di sini yang pernah mengalami yang namanya di penjara. Dan kita bisa bayangkan kalau misalnya orang di penjara, mereka tidak bisa leluasa. Tapi ketika mereka bebas, pasti menjadi sangat senang. Kebebasan atau kehendak bebas itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan kita bersyukur kalau ada kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita manusia, seperti yang dialami oleh nenek moyang kita dulu, Adam dan Hawa. Ya, dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17, setelah manusia ditempatkan di dalam Taman Eden, Tuhan berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Suatu hal yang luar biasa. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, terserah. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya. Ada tetapinya, ada persyaratannya. Kebebasan itu ada batasnya. Tentu Bapak Ibu saudara-saudara bahwa ketika manusia itu diberikan kebebasan oleh Tuhan, pasti menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Dan karena itu sangat menyenangkan, maka manusia menjalani kehidupannya, termasuk juga dengan batasan yang Tuhan berikan, memang disampaikan supaya manusia menjalani hidupnya dengan kebebasan yang bertanggung jawab. Dan kalau ada tetapinya, ada batasnya, itu berarti bahwa kebebasan yang diberikan, yang ada batasnya itu, kalau tidak dipergunakan dengan baik, maka akan mendapatkan resiko, akan mendapatkan konsekuensi, dan resikonya adalah kematian. Jadi bayangkan kamu tu apa napogo upung matua mintu una bebas, terserah lu, kata orang Jakarta. Tapi cuman ini, jangan lu sentuh-sentuh. Kalau lu sentuh kau makan buahnya, kau akan binasa. Ternyata bahwa manusia yang telah diberi kebebasan oleh Tuhan itu, ketika mereka mendengarkan bisikan, godaan, suara-suara lain, yaitu suara dari setan, manusia itu rupanya terlalu gampang untuk berubah, sehingga lebih cenderung mendengarkan suaranya iblis ketimbang suaranya Tuhan. Kan iblis katakan, wah pasti Tuhan katakan begini begitu. Tapi sebenarnya kalau you makan buah ini, kau akan hidup kekal, kau akan sama dengan Tuhan. Lalu manusia yang terlalu gampang tergoda, menggunakan salah kebebasannya, melampaui batas yang telah ditentukan oleh Tuhan, akibatnya mereka berdosa, akibatnya kengerian bagi mereka, akibatnya mereka harus mengalami kematian. Ya motolako kita sola nasang
nang melo ya tumak perangi. Tuhan memang sengaja memberikan kita dua telinga supaya kita banyak mendengar. Tuhan memang memberikan juga kepada kita otak supaya kita berpikir dengan baik dan menggunakan kehidupan kita ini dengan baik, dengan dua mata supaya kita bisa melihat dengan baik. Engkau telah bebas. Engkau telah merdeka. Engkau tidak terbelenggu lagi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebebasan atau disembuhkan dalam bahasa Yunani apolia, artinya melepaskan atau disembuhkan atau memberi kebebasan. Ya, kalau dalam bahasa politik seperti yang beberapa waktu yang lalu dialami oleh dua orang yang akan dihukum, ada amnesti dan abolisi, ada pengampunan yang diberikan kepada mereka atau dibebaskan. Hidup yang bebas, hidup yang merdeka, hidup yang telah dipulihkan pasti sangat menyenangkan. Termasuk kalau misalnya ada di antara kita yang selama ini menderita sakit, tidak bisa bergerak dari rumah, tapi setelah kita pulih atau setelah kita disembuhkan dan kemudian kita keluar, maka kita begitu senangnya dan berbahagia bisa berjumpa dengan saudara-saudara kita yang lain. Yang tuan biasa mengikutan nanti mentok, oh nama saya tak abang ditiro sang bene, sang bulan aku masakin adik kak. Nako tahe kaki tandai, nako malapu-lapu siamo, teya mo toku malebang, tapi semakin malapu siamo, saya bersyukur malapu-lapu siamo. Bayangkan belum pulih total, tapi sudah bersyukur. Jadi kebebasan itu adalah milik Allah, adalah kepunyaan Tuhan, dan termasuk juga dikaruniakan kepada kita manusia. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kebebasan itu yang adalah milik Allah, yang dianugerahkan kepada kita manusia, harus kita pergunakan dengan baik. Termasuk kalau kita misalnya datang di rumahnya kawan, lalu kemudian bikin acara di situ, kadang-kala kan kawan katakan begini, anggap saja rumah sendiri. Ya bebas. Tapi kebebasan yang harus ada batasnya, jangan sampai karena diberi keleluasaan anggap rumah sendiri, lalu kemudian segala macam malah nak kengkang. Malah milalu kamara, naku yule me lo kamu tese premi. Ya malah buka lemari, naku budak boleh kamu emas mio. Itu bukan lagi bebas, itu bukan lagi menganggap rumah sendiri, tapi ini sudah berlagaa. Pencuri mau mencuri, toh? Iya, jadi hati-hati juga kalau ada kawan katakan begitu, anggap saja rumah sendiri. Ya, kalau dia katakan anggap saja rumah sendiri, cukup makan banyak. Sampai kenyang baru pulang kalau banyak makanan. Tapi kalau segala macam mau dikorek-korek, ya kita harus menghindarinya. Dalam Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10, di situ kita melihat bagaimana Tuhan yang empunya kebebasan itu memilih orang yang akan dipakai untuk menjadi hambanya. Memilih orang yang akan dipakai menjadi nabi. Yang sebenarnya ketika Tuhan katakan kepada Yeremia bahwa engkau akan menjadi nabi untuk bangsa-bangsa, Yeremia katakan, maaf Tuhan, saya ini tidak pandai bicara, saya ini sedikit pemalu, saya ini tidak berpengalaman karena saya masih muda. Sama halnya dengan kita semua kalau diberikan tanggung jawab, apalagi kalau di gereja, seringkali banyak alasan, maaf ini, saya ini banyak sekali kesibukan. Jadi kalau banyak kesibukannya tidak ada waktu untuk Tuhan. Maaf, saya ini tidak bisa sekali kodong berdiri di hadapannya orang banyak. Nanti saya berdiri di hadapannya orang banyak, lalu kemudian saya mencret. Ya, masa berdiri saja di hadapannya orang banyak mau mencret? Ya, kecuali kalau sakit perut. Ya. Tapi ketika Yeremia berdalih beralasan demikian,
saya tidak pandai bicara karena saya masih muda. Lalu Tuhan ultimatum Yeremia, Yeremia ingat kowe, sadar kau Yeremia, kau itu baru di dalam kandungannya kau mamamu, sudah ku tahu engkau dan engkau sudah ku persiapkan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sehingga dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan demikian kepada Yeremia, membuat Yeremia tanpa tedeng aling-aling lagi untuk menerima panggilan itu dengan penuh kerendahan, dengan penuh kelemahannya, terbuka di hadapan Tuhan. Bahkan melalui peristiwa itu Tuhan memperlengkapi dia. Dia yang memang tidak berpengalaman, dia yang memang masih muda, dia yang memang tidak pandai bicara, Tuhan sendiri akan menolong dia. Dalam ayat yang ke-9 pasal 1 Yeremia, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Sama halnya dulu dengan Musa. Musa yang mengatakan, maaf saya tidak pandai bicara, dan dengan kata-kata yang sama Tuhan juga katakan kepada Musa, dan sekarang juga dikatakan kepada Yeremia bahwa aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu, aku akan memperlengkapi engkau, aku akan memampukan engkau. Dan dengan pilihan yang dijatuhkan Tuhan kepada Yeremia, ternyata Yeremia diberikan tugas yang maha berat. Bayangkan dalam ayat yang 10 di sini kita lihat, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan untuk menanam. Tidak datang serta-merta di tengah-tengah umat lalu kemudian mengiyakan semua yang dilakukan oleh umat, tetapi dia sebagai seorang nabi, penyambung lidah Tuhan, harus memperhatikan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, lalu kemudian itu ditegur. Lalu kemudian umat itu harus diingatkan. Lalu kemudian umat itu harus disadarkan, entah diterima atau tidak diterima, tapi juga tidak dipaksa. Sama halnya kalau ada warga jemaat atau siapapun kita yang melakukan suatu pelanggaran, lalu kemudian kita dinasihati, memang kadangkala ada keengganan karena yang kita hadapi misalnya aja orang besar. Karena yang dihadapi adalah orang yang mungkin selama ini selalu berbaik banyak kepada kita. Kadangkala membuat kita dilema, laku kuaraka te tae raka, ya mau tersinggung nih. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, mana yang harus kita ikuti? Apakah kehendaknya orang itu atau kehendaknya Tuhan? Padahal kita semua ini selalu berupaya melalui pendalaman firman Tuhan, bagaimana supaya kehendak Tuhan yang dikedepankan dalam kehidupan kita dan bukan kehendak pribadi lepas pribadi. Makanya banyak persekutuan itu jadi kacau, karena ada orang lebih cenderung atau lebih mengedepankan dirinya. Nah kau saya kumu pumato tu dari penombai tapi taire na pokade kumua kuduka sidi. Sabak berjasa mo. Sabak iya te aku temitan debamu kuma sebagai nak. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya atau gereja harus sadar bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita, bagi orang-orang yang dipilih untuk mampu menyampaikan suara kebenaran, sehingga yang tidak bermanfaat itu, yang tidak berguna itu bisa disingkirkan, tapi harus ada jalan keluar. Misalnya di kuah sang manese, takwa to yang kutir-tir te yanna di kuah mak kuliah kote na taemu mak kuliah na sanga di ka mama mu sola papa mu jomi kampung kumua lancar bang ko male mak kuliah na tae bang pole kumentama. Kasihan di ka tu mama mu jo kampung masa depanmu lagi. Bayangkan orang tuamu di kampung itu sering menahan lehernya untuk tidak makan yang enak-enak karena dia mengingat anaknya yang sementara menuntut ilmu.
Biasa nak koto kampung nak kuan teke kan di kak barokoki di kuane ya tu anak kimale mas sekolah jong luran tepao lo lumak kale bak tu dia lu mangkasa bak tu dia lu naninan senga nama di manarang susi anak kena tahu. Tapi kadangkala banyak orang tua kecewa karena yang datang dibawa oleh anaknya bukannya kertas selembar tapi tiba-tiba mau sembampona. Ini juga karena kebebasan yang dipergunakan dengan salah. Kebebasan yang dipergunakan secara tidak bertanggung jawab. Lalu pulanglah mengecewakan orang tua. Kodemo ya toda tiampo, demo ya toda tebati ipa. Tai panaya dipiagi dulu toh. Tentu orang tua berharap supaya itu bertahap. Ya di PKPOI dulu tepia berpendidikan. Tamma, mak jama mane. Mak mene, batu mak muane. Ya. Berkeluarga. Jangan sampai juga sementara studi baru kemudian sementara apa? Sementara beristri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17 kita mendengarkan sebuah cerita tentang seorang ibu, seorang perempuan yang sudah 18 tahun menderita oleh karena dirasuk roh jahat. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu kalau ada orang yang dirasuk oleh roh jahat. Jangankan 18 tahun, baru 1 hari saja dirasuk oleh roh jahat. Dia tidak bisa dikendalikan, dia sangat menderita, bahkan orang lain pun juga sangat menderita mengurusnya. Dan ternyata bahwa orang yang dirasuk oleh roh jahat ini sudah 18 tahun. Dia menderita, dia sakit. Lalu kemudian disembuhkan oleh Tuhan Yesus pada hari Sabat. Ternyata ada juga orang yang tidak nyaman. Ada juga orang yang tidak senang. Karena mereka lebih cenderung mengikuti aturan ketimbang melakukan perbuatan yang baik. Kemarin saya berjumpa dengan seorang orang tua. Naku aden tu anakku tiba-tiba lah more diberkati ke hari Sabtu yang akan datang ini. Ya, karena mereka sudah lama dalam rumah tangga, sudah dikunjungi majelis gereja, sudah ini dikasih tahu oleh keluarga, tapi tiba-tiba beberapa hari yang lalu dia mau. Dan orang tuanya katakan kepada saya, bagaimana itu Pak Pendeta ya? Nah di gereja itu dikatakan 2 kali diumumkan baru kemudian diberkati. Lalu saya katakan begini, memang pengumuman itu penting. Mengapa itu perlu diumumkan 2 kali hari Minggu berturut-turut? Pertama ialah supaya didoakan oleh jemaat, supaya dia mempersiapkan diri dengan baik. Yang kedua, mengapa paling kurang 2 minggu berturut-turut diumumkan? Lalu kemudian dilakukan pemberkatan perkawinan supaya kalau ada orang yang merasa dirugikan, dia datang berkeberatan, lalu dipertimbangkan apakah lanjut diberkati atau tidak. Nah, tapi bagaimana itu di? Lalu saya katakan begini, saya tidak bisa memberikan keputusan kepada Anda, tapi sampaikan secara baik-baik kepada majelis gereja, digumuli oleh majelis gereja, lalu kemudian mengambil keputusan bersama yang terbaik untuk jemaat dan yang terbaik untuk anak. Naku iyo tiba-tiba bang napoka ada moraimu lah diberkati, tapi yori itu lapis samira diumumkan. Saya katakan itu saja. Itu kewenangannya majelis gereja memikirkan bersama itu. Jangan juga ada orang di kemudian hari katakan, ya tonanu pisan diumumkan dalam semua siapa mau diberkati, nah kau pisan duka mau kau diumumkan, berarti seolah-olah kita tidak terlalu peduli dengan aturan. Tapi jangan juga aturan di atas segala-galanya. Dalam kondisi seperti itu, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang terjadi di sini? Ternyata bahwa kepala rumah ibadat itu menjadi gusar. Mengapa dia menjadi gusar? Oleh karena dia lebih mendahulukan aturan ketimbang daripada menolong orang yang sementara menderita. Lalu kemudian Yesus menegur mereka dan mengingatkan mereka, tidakkah? Dan saya perhatikan bahwa pada hari Sabat, pada hari perhentian,
Tidakkah kamu melepaskan lembu kamu atau keledai kamu? Sementara kodong orang yang sekarat ini, yang sudah datang membawa dirinya, tidak akan ditolong. Karena hari Sabat itu diadakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan umat manusia, supaya manusia bisa dalam kehidupannya ini bisa berhenti dari kesibukannya untuk menikmati persekutuan dengan keluarga, untuk menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Lalu kemudian ternyata orang itu sendiri menjadi malu karena apa yang dikatakan oleh Yesus demikian kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, bisa kita bayangkan pergumulan yang berat dihadapi oleh perempuan ini. Penderitaan yang berkepanjangan. Mungkin saja andai kata ada di antara kita yang menghadapi demikian, mungkin kita sudah putus asa. Mungkin saja ada orang yang sudah menggantung dirinya dari tok kayu. Ya, kalau mau gantung diri dari pohon tomat saja. Ya. Tidak sedikit orang yang mengalami hal demikian, menggantung diri, bunuh diri karena tidak tahan. Tapi perempuan ini terbilang perempuan yang kuat. Di tengah-tengah masyarakat dia dianggap sebagai orang yang najis, dia dijauhi. Bayangkan kalau kita dijauhi orang, ini sebuah pergumulan yang berat. Ketika terjadi Covid tahun 2020, Covid-19, ya, kalau ada orang batuk, semua orang berhamburan. Lebih baik orang yang kentut kita temani daripada orang yang batuk. Dulu toh, iya. Lebih baik orang yang kentut di samping kita tetap temani sekalipun tutup hidung daripada orang yang batuk pada waktu itu, karena kita sudah menyangka bahwa orang itu sudah Covid. Dan itulah yang dialami oleh perempuan ini. Yang ketiga ialah bahwa perempuan ini yang sementara sakit, dalam pemahaman masyarakat umum pada waktu itu bahwa dia pasti telah melakukan dosa tertentu, sehingga dia mengalami sakit yang demikian. Kalau Yesus mengatakan penyakitmu telah sembuh, itu dilakukan oleh Tuhan Yesus karena dia menyatakan cinta kasihnya kepada orang itu, sekalipun ada orang yang tidak senang. Yesus membebaskan perempuan itu dari penderitaan yang berkepanjangan dalam kehidupannya. Hal ini pasti mendatangkan sukacita yang amat besar bagi perempuan ini dan orang-orang yang peduli dengan dia. Hanya Yesus yang mampu memberi pemulihan. Hanya Yesus yang dapat memberikan kebebasan, yang tentu bahwa dengan kebebasan yang dialaminya ini membuat dia berbahagia dalam kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau perempuan ini telah dilepaskan, telah dibebaskan dari belenggu, di mana dia dirasuk oleh roh-roh jahat, di mana dia menderita sakit. Bagaimana dengan kita semua? Apakah tidak ada sesuatu yang masih membelenggu kehidupan kita? Kalau kita berbicara tentang dosa, tentang kematian, yang jelas bahwa Tuhan Yesus telah menyatakan otoritasnya datang menjadi manusia untuk membebaskan kita manusia. Itulah sebabnya dia rela menderita, dia rela mati. Di atas kayu salib dia bangkit, menyatakan kemenangannya dalam rangka untuk membebaskan kita, sehingga kita layak untuk disebut sebagai anak-anaknya. Jadi perkara itu telah diselesaikan, telah dituntaskan oleh Tuhan Yesus. Tapi sekalipun kita telah dibebaskan oleh Tuhan Yesus, pengaruh-pengaruh dosa, pengaruh-pengaruh dunia kegelapan, berbagai macam pengaruh masih mengganggu kita, karena kita sementara bersiara dalam dunia ini. Masih ada banyak belenggu yang membelenggu kehidupan kita, termasuk belenggu kebodohan. Masih banyak saudara-saudara kita yang bodoh, yang buta huruf, yang tidak bisa membaca, yang tidak berpendidikan.
Makanya ada seorang yang berhikmat, saya pernah mendengarkan dia mengatakan begini, kita tidak bisa merubah nenek moyang kita, tetapi kita bisa memperbaiki keturunan kita. Saya pikir-pikir, wah ini ungkapan yang sangat brilian. Saya katakan semacam saya ini nenek moyang saya, buta huruf, tidak berpendidikan, yang dulu-dulu lagi mak pio ke mak pio siai. Ya. Ya. Dan syukur-syukur kita ini diberi Tuhan kesempatan untuk bisa mengenyam pendidikan. Kita tidak bisa merubah mereka-mereka yang di belakang kita, tapi kita-kita yang ada sekarang ini diberi Tuhan kesempatan untuk bagaimana memperbaiki generasi kita, sehingga mereka terlepas dari belenggu kebodohan, termasuk juga dengan belenggu kemiskinan yang masih banyak membelenggu saudara-saudara kita, termasuk juga belenggu-belenggu hutang. Mengapa banyak hutangnya? Karena gaya hidupnya, karena seleranya tinggi. Ya mau te selera tu, woi, melosia ke denia pantah, lamore bang mak rujak na tai paona, na litaru, na tai sengna, bagaimana itu? Selera, batu pokadomi tu pau toko, la to domo tu elok na, bena sangai mana nampu elok. Ya, tu selera. Kita semua kan punya selera, tapi kita harus menahan diri. Saya ingat dulu anak saya, kami masih di jemaat Nonongan. Anak saya kalau datang sekolah dia SD 5, sulit cerita, nak itu pesolaku paling kurang yang 2.000 uang belanjana, ada yang 5.000. Nah kita 1.000 terus. Kami nak sabar kok. Ini kan uangnya Tuhan, dikasih melalui gereja. Mulia itu persembahannya anggota jemaat. Ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada yang 5.000. Ya 1.000 ini cukup dikasih kau satu orang bawa persembahan itu. Kalau beli kau kue, setelah kau makan, jangan kau pergi lihat-lihat temanmu. Bisa-bisa kau nanti juga mencuri gara-gara kau mati kelokmu. Iya, malah kamu kumaningo-ningo toh kan, om tuh bisa bukan deh. Saya dulu, kodong tidak ada sekali belanja nak kasih kak nenekmu. Nah bilang kami, iyo tapi kan lain dulu dengan sekarang. Akhirnya beberapa bulan kemudian ditingkatkan jadi 2.000. Oh, sahabatku mama sengon nanti rete anakku sahabat. Nanti tu solana. Nah kodenya tuh paling kurang 2.000 dan 5.000. Ku saya mak jemput tuh ku penununi indah narana kata sili 5 sabu di benel. Ku na tak isyarat na budang apa na tuan na tena. Na pagi songi maro ya balanja tuan kena. Pakuwah kena ya to. Oh. Sudah aku tangga-tangga ada ungkapan orang mengatakan anak yang terlalu dimanjakan sebenarnya sesungguhnya tanpa sadar kita orang tuanya sementara menggali kuburan untuk menguburkan masa depannya. Jadi hati-hati juga Bapak Ibu kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, jangan terlalu dimanjakan. Apalagi te kamu torro komiso lampomi, sebab biasa tu tahu yan nampo na labi na pakaboro yan anak-anak. Bayangkan. Biasa na tegur mama ana sola papa ana sengke tu nenek na. Ya to na kamu bitti pia. Tara mi di pasusito, domi pasusito tompoko mangko miki. To. Ta yen de terante po yare ku pokade te les nenek kamu ya. Yare ku pokade te jori na senga di kuari dak na dadi. Ya. Banyak belenggu-belenggu yang membelenggu kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan mengikuti selera kita, jangan mengikuti keinginan kita, jangan kita mengikuti kemauan dunia, tapi yang kita ikuti adalah keinginannya Tuhan. Apa yang Tuhan mau buat dalam kehidupan kita, seperti dinyatakan kepada Yeremia, itu adalah tindakan bebas yang diambil oleh Tuhan dalam rangka untuk mempersiapkan umatnya. Sehingga kita semua ini dalam kapasitas kita masing-masing, jangan kita membiarkan diri kita terbelenggu. Kita harus bebas karena memang kita sudah dibebaskan. Oleh karena itu, mari kita menjalani kehidupan ini dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan, supaya Tuhan menuntun kita, Tuhan menyertai kita, supaya dalam kehidupan kita, baik sebagai anak-anak, sebagai pemuda, sebagai orang tua, sebagai kakek nenek yang dianugerahi Tuhan kebebasan, pergunakanlah kebebasan itu dengan baik
demi kebaikan kita, demi kemuliaan bagi Tuhan, dan di dalamnya berkat Tuhan terus dicurahkan kepada kita. Mari kita tunduk kepala sejenak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh bersyukur bahwa hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita bukanlah hidup yang dikekang, tetapi hidup yang diberi kebebasan untuk menikmati kehidupan anugerah Tuhan ini, untuk menikmati berkat Tuhan ini. Tapi janganlah dengan kebebasan itu justru kita jauh dari Tuhan. Janganlah dengan kebebasan itu justru kita hidup dengan sewenang-wenang sehingga kita jauh daripada Tuhan. Nikmatilah kehidupan, kebebasan yang Tuhan telah anugerahkan, teristimewa kebebasan di dalam Yesus Kristus melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, firman Tuhan mengantar kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan, dengan hormat dan takut kepadanya. Sementara kita memberikan persembahan syukur kita iringi nyanyian Bersyukurlah, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan.
Ya, di sini ada persembahan natura yang akan kita tukar dengan uang. Pertama kita lakukan secara lelang Amerika. Bapak Ibu angkat tangan, pundi dijalankan. Silakan. Ya, Majelis Gereja siap menjalankan pundi. Demo. Silakan, silakan. Tiga kali. Ya, Ibu yang di tengah. Ya, dipersembahkan kembali. Silakan. Lanjut. Lagi-lagi. Ya, 3 kali. Sudah. Ya, masih lanjut dengan cara tadi. Lagi-lagi. Lagi. Tiga kali. Ya, masih ada di sini. Ini untuk pencarian dana membiayai perampungan pembuatan sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Jemaat Rantepao sudah berusia 110 tahun. Belum ada sejarah jemaatnya. Karena itu tim sudah terbentuk dan sekarang mencari dana untuk membiayai terbitnya sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Ya, ini standar 75.000. Mendah. Dengan suara. Lelang biasa, ya. 100.000 satu kali. 100.000 satu kali, 2 kali, 100.000 3 kali. Ya, di sini masih ada. Masih 2 di sini.
Berapa? 100 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya. Ya. Ini siapa? Pira? 100 ribu, 1 kali, 2 kali. Temo, 3 kali. Ya, kure semanga puang pasakeki solanasang laya tu senambai laya tu pasituka ina seng pasakena puang laku kita solanasang. Ya, mari Bapak Ibu kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji hormat kami terus persembahkan kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih sayang-Mu tidak pernah berkesudahan kami alami dalam sepanjang kehidupan kami. Puji-pujian yang kami kumandangkan pada ibadah ini kiranya menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Berita firman-Mu yang kami telah baca, kami telah dengarkan, kami sungguh bergembira dan bersyukur karena pembebasan yang sesungguhnya telah boleh kami terima di dalam Yesus Kristus, sehingga kami layak untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua kami yang mengikuti ibadah ini, Engkau menolong memberkati kami dalam menjalani hari kehidupan kami. Engkau menolong kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, supaya kami boleh lakukan dengan mengandalkan hikmat, kekuatan, kesehatan yang baik, dan semangat yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Berkati para orang tua kami dalam usia lanjut, dalam menjalani hari-hari kehidupan mereka, supaya mereka semua selalu menyadari bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan mereka sekalian. Berkati anak cucu kami yang masih kecil, supaya bertumbuh dalam cinta kasih sayang-Mu, yang sementara mengenyam pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Ya Tuhan, Engkau menolong memberkati anak cucu kami, supaya menjadi anak yang dengar-dengaran, menjadi anak yang rajin, agar cita-cita mereka boleh diraih karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan sepekan ke depan di tengah-tengah jemaat-Mu. Engkau kiranya menolong memberkati majelis gereja dan semua yang akan mengangkat pelayanan, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Jauhkan kuasa-kuasa kegelapan dari tengah-tengah kehidupan kami bersama, dari dalam rumah tangga kami, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat, di kelompok-kelompok pelayanan, supaya kehidupan yang penuh cinta kasih akan selalu mewarnai kehidupan kami bersama sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk tim sejarah jemaat Rantepao. Mereka telah mereka sementara mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan, Engkau menolong
Engkau memberkati tim, teristimewa kepada kekasih kami Bapak Sili Suli yang telah melakukan banyak hal di jemaat-jemaat lain, dan beliau juga yang kami harapkan Tuhan pakai untuk dalam penyusunan sejarah di tengah-tengah jemaat di tempat ini. Ya Bapa kami dalam sorga, anak-anak-Mu telah menyatakan persembahan syukurnya. Kiranya semua yang dipersembahkan menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, teristimewa tubuh dan jiwa kami. Kiranya menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sementara sakit atau saudara-saudara kami, Opa Dea, Ibu Emi Talesang, Bapak Yohanes Limbong, Saudara Desti, Bapak Frans Mangiwa, Bapak Paulus Balatan, Bapak Pendeta JK Parantean, Bapak S. Sesa, Nenek Maya, Saudari Tiara Pongsapan, Ibu Nova Kombong yang telah melahirkan, Dr. Feni Rido yang sementara berobat ke Amerika, dan mungkin masih ada orang tua kami atau saudara kami yang sementara sakit. Engkau nyatakan kasih-Mu Tuhan, supaya boleh mendapatkan pemulihan dan penyembuhan. Ya Bapa kami dalam sorga, saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam sepekan ini, kami bersyukur bersama dengan mereka, teristimewa pada hari ini, Minggu 24 Agustus, sempurnakan sukacita mereka Tuhan. Kepada saudara kami, Saronika Agnes Sumule, Nikodemus, Henry Geradi, Reiner Tristan A. Palungan, Nathan Sulu, Geoputra Batara Panggalo, dan mungkin masih ada yang berulang tahun pada hari ini. Sempurnakan sukacita mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami Tuhan, khususnya Presiden Prabowo. Kami mohon Tuhan karuniakan hikmat kepadanya, supaya dalam mengambil suatu kebijakan, sungguh-sungguh kebijakan untuk kebaikan masyarakat umum, sungguh-sungguh kebijakan yang mensejahterakan masyarakat, sehingga kehidupan kami sebagai masyarakat bangsa dan negara boleh menjalani kehidupan ini dengan baik. Teristimewa kami di Toraja Utara, berkati Bupati dan Wakil Bupati, khususnya ke depan ini, dalam rangka mengangkat orang-orang yang akan bekerja sama dengan dia pada semua instansi. Biarlah semuanya dengan hikmat daripada Tuhan, hamba-Mu akan dimampukan untuk menetapkan dan menunjuk orang yang tepat pada tempat yang tepat, supaya pembangunan di Toraja Utara di sini akan semakin maju dan di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Ya Bapa kami dalam sorga, sebentar kami akan kembali ke tengah-tengah keluarga kami. Engkau menyertai kami Tuhan, supaya kami tetap dalam dekapan tangan kasih sayang-Mu. Ini doa syukur kami Tuhan, ini doa harapan kami. Kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sidang jemaat, mari kita sambut pengutusan dan berkat dengan berdiri. Sebelumnya itu kita nyanyikan kidung pujian Karena Salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku.
Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah kamu dengan penuh riang gembira, jalanilah suasana kemerdekaan dalam iman dan pengharapan kepada Allah, sebab Dialah yang telah membebaskan kita dari kutuk dosa. Haleluya, terpujilah Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, terpujilah Allah. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, sebelum kita nyanyikan "Oh Tuhan pimpinlah langkahku", disampaikan kepada kita bahwa persembahan natura adalah 411.000, termasuk yang pundi saja ini, semua 411.000. Terima kasih. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari. Tuhan menyertai kita semua.